Selamat sore, selamat siang, selamat sore. Kali ini kita berada di KMPF Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita berkunjung ke pameran angkatannya KMPF nih. Oke, kali ini gua sama siapa nih? Boleh kenalan nggak? Boleh, Adel. Halo. Adel dari mana, Del? Oh, Adel dari Adel dari mana, Del? apa asalnya? Iya, dari Oh, mana? dari KMPF UNJ, angkatan 45. Oke, boleh Bang, dari mana, Bang? Oke, gua Ical dari KMPF UNJ angkatan 45 juga. Tema pameran kita pada kali ini tuh Liminal Urban Rhythm. Bagaimana kita menunjukkan perspektif kita terhadap suasana kota gitu. Jadi pertama kita ada rush hour di mana kita pengen menunjukkan secara kepadatannya daerah kota ini. Nah, setelah itu kita ada yang namanya after hour. Nah, di mana kita pengen melihatkan juga ketika hening gitu. Istilahnya balikannya dari rush hour, dari kepadatan yang tadi, Bang. Nah, yang terakhir itu ada kita yang namanya subtemanya itu urban contrast. Nah, urban contrast itu kita pengen melihatkan di sisi lainnya Jakarta begitulah. Di ramainya Jakarta, padatnya Jakarta, ya masih ada perbedaan yang mungkin itu jadi batasannya gitulah di Jakarta ini, Bang. Itu paling Kak. Oke, gitu guys. Ini itu ada di Cilincing. Iya. Itu termasuk urban kontras tadi. Perbedaan antara pelabuhan ini sama nelayan, Bang. Nah, nelayan ini kan berangkat pagi-pagi ya, Bang. Terus kayak apa namanya? Dia nyari uang gitu. Nah, pas udah selesai nyari uang, dia udah dapat nih, Bang, uangnya. Tapi dia lupa di akhir ini laut. Dia lupa kalau misalkan laut itu kan sumber dari dia pendapatan dia gitu ya buat dia makan. Tapi dia lupa untuk membersihkan laut itu. Oh iya, betul. Oke, lanjut ya. Boleh. Dimuter sini nggak? Ke sini. Ya, muter. Nah, kalau yang ini apa nih, Kak? Yang ini itu pemirsa ini pernah PKL di sini, Bang, di PCC Padepokan Ciliwung Condet. Nah, pemirsa ini tuh pernah diajarin sama bapak itu, Bapak Arman namanya. Nah, sekarang ini Bapak Arman ini yang ngajarin anak-anak ini ngelukis gitu. Nah, di Padepokan ini kan apa namanya ya? Mepet sungai ya? Dekat sungai gini kan, Bang. Nah, di foto itu tuh ada kontainer sama lampu kan, Bang. Nah, itu tuh buat bisa kalau misalkan ada banjir. Iya. Nah, kebetulan juga sering banjir gitu. Banjir juga tinggi gitu loh, Bang. Di situ. Nah, itu ini pasca banjirnya gitu. Ini pasca banjirnya. Aku mau nanya boleh nggak, Kak? Kenapa dari setiap karya cuman karya yang ini dong yang ada xenotype-nya? Dia itu emang melihatkan apa kontrasnya Jakarta itu dengan sudut kota yang sangat kumuh kayak gini, Bang. Karena menurut dia tuh ketika memakai metode alternatif tersebut dia merasakan lebih dapat apa point of view-nya itu. Kemudian juga apa namanya xenotype ini tuh berada dari zaman dulu gitu. Dari zaman dulu pakai ini. Berarti emang konsepnya buat karya ini doang yang pakai xenotype. Iya. Boleh lanjut. Oke, boleh jelasin kayak ini, Kak? Nah, ini itu urban contrast, Kak. Perbandingan antara gedung-gedung tinggi sama pemukiman gitu. Jadi kan dia ngambil dari pemukiman nih, Kak. Nah, itu seperti apa mati lampu gitu. Kayak gitu yang di atas. Nah, yang ini itu kan biasanya laki-laki kayak anak-anak nih zaman sekarang kan mainnya udah yang di tempat-tempat yang lapangannya udah bagus gitu ya. Nah, tapi mereka ini masih di tempat yang masih pasir gitu, masih yang seadanya gitu. Dengan background kota juga. Jadi karena ini kan tempat pergusuran ya, Bang. Ini tuh yang masih bertahan di sini Akamsi Akasnya itu masih yang punya sertifikat rumahnya gitu. Kenapa ada pagar dan burung di sini? Itu tuh kayak ngejelasin kalau after dibangun gedung-gedung ini, after pergusuran ini, mereka tuh dipasangin pagar-pagar. Oh iya. Itu tuh sebagai kayak entah karena untuk menutup akses jalannya atau untuk apa itu masih belum tahu. Tapi intinya kayak ngejelasin kayak di sini burung aja susah untuk berlalu lalang di langit, apalagi manusia kan. Nah, aku dapat info dari Pak Meris kalau
semisal orang-orang yang tinggal di sini di Kebon Melati ini tuh kalau mau ke daerah yang luas kayak gini bang, itu tuh perlu muter jauh banget. Bener-bener yang kayak akses jalannya tuh bener-bener ditutup dan mereka tuh harus muter yang bener-bener jauh banget bang. Gitu. Cukup jelas. Boleh tahu nggak tempatnya di mana? Ini tuh di Duku Atas. Oh, Duku Atas. Iya, ini namanya Waduk Melati. Bundaran HI. Iya, di Bundaran HI. Oke. Boleh lanjut Kak? Boleh. Ini tuh termasuk pergusuran juga. Jadi ini tuh di daerah Rusunawa Rawabebek. Di belakang tahun 2012 ini mereka ini daerahnya digusur bang. Sampai akhirnya mereka direlokasi ke Rusunawa di Rawabebek ini. Nah ini potret-potret dari anak-anak yang udah tinggal di sini gitu. Nah, kenapa ini di highlight? Karena ini tuh sebagai tanda bahwa walaupun udah digusur, ini masih ada loh bangunan yang masih berdiri di sana kayak gitu. Oke, lanjut Kak, boleh? Boleh, kita kesini bang. Nah, ini tuh termasuk perbedaan yang bisa terbilang kontras banget bang. Kayak yang tadi di prolog Apar. Oh iya, Kayak kelihatan tadi banget. terbilang ada urban kontras kan. Subtema urban kontras itu ngeliatin gimana sih ada perbedaan dari rusun dan juga apartemen nih di sini. Dimulai dari interaksinya, fasilitasnya, terus juga dari harganya juga beda. Nah, kalau misal di rusun itu untuk segi sosialisasinya itu lebih enak, lebih dekat, Lebih bersama lah gitu. Iya. Kalau misalnya di rusun. Tapi kalau di apartemen itu tuh sosialisasinya tuh lebih kurang, minim. Entah itu karena individualisme atau emang orang-orangnya emang fokusnya sama diri sendiri itu. Oke, boleh Kak. Lanjut. Nah, ini tuh lokasinya itu tepat di belakang rusun ini bang. Lokasi ini. Iya. Itu kayak ini tuh nunjukin kalau ternyata di belakang ini tuh masih ada loh kehidupan di samping rel. Yang padahal kan mungkin kalau sebagai contoh tuh di dekat-dekat daerahku, stasiun daerahku tuh kan udah pada digusur semua ya. Tapi ternyata masih ada loh aktivitas yang masih digunakan di sini. Jadi mereka tuh cerita kalau mereka tuh nggak yang dapat ancaman untuk penggusuran dan segala macamnya. Jadi kayak karena kan kita kalau mau foto kan cerita-cerita ya bang. Iya. Kayak nanya-nanya ke mereka apakah mereka pernah dapat penggusuran atau mereka pernah diancam segala macamnya, dan ternyata enggak, mereka masih stay di sana gitu. Berarti sebelum motret kalian bangun pendekatan dulu gitu sama warga sekitar. Harus bang, harus begitu. Karena privacy juga kan. Iya, Ini juga termasuk human interest bang. Jadi kayak kita perlu dapat informasi dari orang-orang di sana kayak gimana. Gitu. Nah, ini foto ini bang. Boleh? Kamu ceritain. Nah, ini karya dia. Kan di satu tema kan kota ya kak. Nah, kota kan pasti mikirnya kayak mewah gitu ya, modern. Padahal mereka langsung kayak yang wah lah gitu. Nah, tapi kalau Bang Latra kan tahu jalanan ini nggak yang lampu merah belok kiri, yang lampu merah belok kiri langsung. Oh, tahu tuh. Nah, Tahu. ya kan itu pasti abangnya nggak notice nih ada gubuk situ di situ. Iya. Ya kan? Walaupun ada gerobak-gerobak di pinggir jalan kadang-kadang, tapi apa nggak notice kan kalau itu ada kehidupan di situ. Iya. Nah, itu kan begitu di situ. Itu biar orang tuh juga notice loh kalau dalam kota ini juga ada sisi yang lain gitu. Tuh, nah ini tuh bapak-bapak ini tuh kakak adik udah 3 tahun mereka di sini gitu loh bang. Oh, hidupnya cuma berdua doang. Iya, berdua. Kan mereka ini ya sejajar kayak sepanjang jalan itu kan. Nah, di sebelahnya itu ada juga tapi mereka ber-20 orang. Jadi mereka ini berdua tuh karena emang mereka pengennya cuma berdua. Yang sebelahnya cuma 20 orang. Ini karya kakak. Iya. Progresnya berapa lama kak? Seminggu. Seminggu buat ngambil Hunting, foto buat hunting iya. semuanya. Nah kan Senin ya, Senin rata-rata ambilnya tuh habis kelas kan ya kak. Nah kelas tuh biasanya kan siang gitu ya, dari siang ke sore gitu. Terus setiap hari tapi bener-bener setiap hari. Konsep yang gua ambil dari foto ini, karya ini tuh yang pertama tadi sesuai subtema kita mengambil pengen terlihat sisi lainnya, kontrasnya Jakarta. Nah, tapi tetap poin pertama yang gua angkat itu bukan latarnya sih, lebih ke kayak interaksi kehidupan di Jakartanya yang tadi sebutin apa
rush hour-nya itu. Nah, ini judulnya gue ngambil komunitas pedagang kopi keliling. Nah, yang pertama sudah terlihat lah, maksudnya toko utamanya itu pedagang kopi keliling. Cuman di sini saya pengen nambahin poin plusnya, salah satunya dengan menggunakan latarnya. Nah, jadi di Jakarta ini ada suatu kampung yang dimana itu 90% itu semuanya berdagang Starling ini, hampir semuanya. Jadi daerah Kuitang di Jakarta Pusat, tepatnya pinggir markas Komandan Marinir di dekat Tugu Tani. Nah itu tuh dia bisa jualan Starling itu sampai daerah Senen, Blok M pun ada, ke Sudirman, tentunya di Kuitangnya juga gitu. Nah yang pertama, foto pertama ini gue pengen liatin gitu bahwa ada kampung yang dimana itu hampir semuanya berdagang komunitas kopi keliling. Kemudian gue pengen liatin di dalam kehidupan kampung tersebut pun masih terlihat seperti manusia biasa gitu, walaupun padatnya Jakarta tapi masih ada kayak ketradisiannya itu, kayak tradisi Indonesia, yaitu ada anak-anak yang lagi mau berangkat ngaji. Ini kebetulan betul. Dari kehidupan Starling pun masih ada kehidupan yang masih ya standarnya lah gitu, walaupun di tengah Jakarta gitu. Terus pengen ngeliatin juga gimana kumuhannya gitu, apa perbedaannya itulah. Jakarta yang kotanya itu masih ada rumah-rumah yang kayak gini gitu. Nah, berikut langsung saya pengen lihatin tokoh utamanya, maksudnya poin utamanya yaitu Starlingnya ini. Nah, ini udah mulai proses persiapannya. Berikut sama alat benda mereka yang udah untuk diperjualbelikan. Nah, ketika si abang ini kan abang ini tuh dia lagi persiapan Bang. Nah, habis itu abang itu bakal ke satu tempat di sebelah kiri sini itu tuh dia ini karena komunitas ya, jadi emang ada yang organisir gitu. Jadi bawa dulu ngelewatin termos sambil lewat bawa. Nah, terus ini pun sepedanya. Terus, nah ini mungkin ini salah satunya kenapa saya ngambil foto low shutter kayak gini. Saya pengen ngeliatin bahwa dalam kehidupan orang Starling itu bisa menghidupkan antara keluarga maupun menafkahi istrinya gitu. Karena emang 90% di sini tuh dia anak rantauan semua. Ada yang dari Madura, Palembang, Riau pun ada. Justru yang orang asli daerah sananya pun udah nggak ada, karena emang semuanya dari rantauan semua sih. Itu mulai. Ini pengambilan saya ini hampir 2 bulan sih. Progresnya? Iya, progresnya. Karena waktu itu pendekatan terlebih dahulu sama Pak RW-nya juga, Pak Iwan. Nah, di sini mungkin terlihat ada toko Usman. Nah, ini tuh dia tuh kayak punya mandor gitu, Bang. Dia jadi mandor. Nah, ini tuh kayak seperti karyawan. Oh, iya. Kenapa saya komunitas itu? Jadi emang di kampung itu semua Starling itu terorganisir lah. Mana yang jadi ininya gitu. Nah, ini kalau setiap ada pembeli, contohnya ada yang beli di sini, tapi yang ngeladang ini tuh yang nyediain bisa yang jadi di sini karena kayak giliran gitu, Bang. Gitu. Ini dia bisa berpendapatan paling gede itu bisa nyampe 2 juta per bulan, per hari itu kalau di hari nasional. Tapi iya. karena mereka pun ada permainan uangnya juga, maksudnya kalau hari gede main uang juga agak dinaikin lagi, mungkin ya cari untung-untungannya lah gitu. Iya. Nah, kalau paling kecil paling 300-200 katanya per hari. Iya, per hari. Tapi itu ada yang, karena kan ini ada sistem mandor gitu, jadi ada bagi hasil juga. Iya. Berarti mempersiapkan barang-barang kayak gini-ginian dari si mandor itu ya? Iya. Ini di kampung ini ada yang ikut ke Bapak Usman ini, ada juga yang mandiri. Tapi kalau mandiri itu ada katanya bisa dagangannya itu asbon dulu gitu istilahnya. Iya. Jadi ada yang ikut ke orang, ada yang punya sendiri. Cuman kalau ikut ke orang kan istilahnya nggak terlalu mikirkan apa-apa lah maksudnya gitu. Kalau sendiri harus mikirin itunya lagi gitu. Ini hasilnya lah. Ya itu aja paling, Bang. Iya, boleh. Ini di sini ada manusia silver juga. Tapi untuk fun fact-nya, ternyata manusia silver ini tuh bukan ngejadiin
pekerjaan ini itu tuh sebagai pekerjaan utamanya, Oh. melainkan ini tuh cuma sambilannya aja. Nah, dari yang aku tahu ya dari Pameris itu, mereka itu salah satu dari mereka itu pekerjaannya sebagai tukang tato. Tukang tato. Ya, tukang tato. Yang ini untuk para artis tapi bangkrut. Oh. Jadi masing-masing dari mereka tuh punya profesi utama mereka, cuma ngejadiin manusia silver ini sebagai sambilan. Gitu. Dan mereka pas diwawancara tuh ngomong kalau mereka tuh nggak mau dikasihanin. Oh. Jadi kayak yaudah mereka maunya biarin mereka itu kerja sebagai manusia silver, biarin mereka tuh ngikutin kemauan mereka sendiri gitu. Jadi mereka tuh nggak mau yang kayak kasihan banget sih bang, kalian kerjanya sebagai manusia silver gitu. Nggak mau digituin. Tapi bobo ginian ya. Iya. Ngapain dikasihanin tapi bobo ginian ya? Iya. Saya bingung nih. Itu patut dipertanyakan sih. Nih, kita ambil di persimpangan. Banyak kan sekarang di persimpangan di Rawamangun tuh Iya. banyak mereka entah yang lagi di kayak gini nih bang. Biasanya kalau lagi macet mereka hormat di tengah ya kan. Ah. Nah, ini teman kita ngambil dari sana. Idenya tuh dari sana. Tapi tinggal nggak di bawah-bawah kolam gini kan? Enggak, mereka punya. Ini aku ambil sebagai kan kita ada konsep yang namanya liminal ya bang. Ah. Liminal itu kan sebagai ruangnya, yang dimana kalau di sini tuh aku ngecakupnya itu ruang untuk si wanita. Yang dimana tuh kalau semisal makeup sama latar malam ini aku ambil sebagai pemecah stigma. Aku bilang ini sebagai highlight karena itu tuh kayak mecahin stigma kalau cewek tuh bisa bebas untuk berekspresi bang. Iya. Kayak mau bagaimanapun berilah dia ruang untuk mereka bebas untuk kayak mengutarakan ekspresi mereka, entah itu dari segi makeup mereka yang mau kayak gini nih bold, sebold ini atau senatural apa gitu kan, mereka bebas untuk mengutarakan itu tanpa harus mikirin kayak aku harus makeup natural untuk narik perhatian orang gitu, nggak harus kayak gitu. Nah kalau ini itu lebih ke kayak pemecahan stigma dari kalau pulang malam itu, cewek yang pulang malam itu bukan berarti cewek yang nggak bener bang. Iya, betul, Ya betul. apalagi ini temen aku kerjanya di cosplay di event, dia sebagai cosplayer dan dia juga anak organisasi bang, dia anak BEM. Apalagi BEM kan sekarang kalau misal rapat bisa sampai malam kan bang. Iya. Terus juga kerjanya nih dia kalau lagi dipanggil lagi event gitu dia pulangnya selalu malam. Jadi dia juga kesel kan kalau dibilang cewek nggak benar segala macam. Jadi aku mau junjung stigma yang mau junjung pemecahan stigma yang ada sih gitu. Ya, so far kayak gitu sih. Terus aku juga riset kan ada beberapa persen ruang publik untuk wanita yang lebih dapat gitu. Nah ini tuh halte di Cakung bang, terbilang mangkrak ini. Jadi kenapa nggak digunakan ya karena kita belum tahu nih kenapa alasan mangkraknya itu. Melainkan kayak yang kita tahu tuh dari warga setempat, ini tuh mangkrak ya karena emang nggak dilanjut aja gitu loh pembangunannya. Ini tuh baru kerangka setengah sih bang. Karena kan ini iya. JPO-nya masih bolong, terus juga ini juga masih bolong, segala macam, belum ada ruangan toilet segala macamnya. Even ada toilet pun toiletnya tuh masih kayak gini bang, udah masih hancur. Jadi lama kelamaan dia tenggelam sih di kota. Lama kelamaan kayak orang nggak peduli mau digunakan atau udah nggak peduli lagi sama alasan kenapa mangkrak gitu. Mau nanya dong kak, Ya. ini pakai medianya media apa? Media Media cetaknya? cetak itu pakai kertas apa? Iya, pakai polyfoam terus ditempel pakai stiker. Ini Iya. stiker. Oh. Ini stiker bang, berupa stiker. Terus pakai misalnya itu pakai polyfoam. Udah kita next ke ini. Oke. Nah ini tuh ngebahas polusi bang. Ya. Ini tuh ngebahas polusi yang dimana polusi di Jakarta itu kan sekarang udah buruk ya bang. Udaranya juga udah jelek banget. Nah ini dia ambil di Pancoran sama diambil di terminal Pulau Gadung. Ya. Di sini nih dia juga ngambil salah satu yang di highlight itu ada aplikasi yang mengukur kesehatan udara di Jakarta. Oh iya. Ternyata Jakarta itu tuh udaranya dapat warna merah sama oranye, yang berarti udara Jakarta tuh benar-benar buruk. Ya. Nah, dia kan ngambilnya di Pancoran ya bang. Pancoran itu kan tempatnya lalu lalang yang bisa sampai macet banget kan. Nah, di sini tuh dia ada kabut-kabut gitu bang. Terus juga ada beberapa motor yang ngeluarin asap yang nyebabin adanya polusi di sana. Nah, kenapa dia ngebawain bus-bus di sini itu kayak ngasih tahu pengunjung, ngasih tahu orang-orang bahwa dengan naik transportasi umum bisa loh mengurangi polusi.
Enggak sih, cukup. Cukup. Ayo. Oke, kita next ya bang. Lagi tap tap. Lagi tap tap layar. Ada Ketahuan lagi. Nah, ini tuh dua-duanya sama-sama ngebahas tentang rush hour di Manggarai bang. Tapi bedanya, kalau ini lebih ke kayak peron di Manggarai itu kurang bangkunya. Iya. Makanya kebanyakan orang tuh ngemper Oh. di sini gitu. Jadi ini yang dibahas tuh lebih kayak ininya sih bang, ke bangku di peron. Kalau ini lebih ngebahas tentang detail dari si macetnya, dari si rush hour-nya itu. Nih di sini bang. Buat nentuin isu apa aja yang mau diambil dari Pameris itu dari siapa? Kita kan bikin temanya itu berunding dari satu angkatan ya bang. Nah nanti di dalam situ kita naruhin subtema nih. Nah dengan adanya konsep ini tuh kita nentuin beberapa subtema kan. Nanti kalian mau foto pakai subtema yang mana bebas. Gitu. Asal masih masuk ke story-storynya. Oh iya. Masih masuk ke urban reader-nya. Berarti dari situ dia bebas tuh mau ngangkat cerita apa? Ya, asal masih masuk aja. Karena kan kita juga ada mentoring dan juga kurasi kan. Karena kita dikasih waktu 3 bulan buat bener-bener matengin nih konsep kita mau ambil yang mana biar masuk nih alurnya kayak gitu. Selama hunting tetap didampingi sama mentor nggak? Enggak, hunting so far sendiri bang. Sendiri? Kita tuh beberapa kali mentoring tiap minggu, tiap Sabtu. Nanti paling kayak banyak revisi-revisinya gitu. Kayak yang di live TikTok. Lanjut. Ya silakan. Ada pertanyaan gak gitu ya? Ngebahas tentang gerbong tengah. Kan sekarang abis ada kejadian yang ini ya bang, yang kecelakaan di Bekasi Timur. Oh iya betul tuh. Yang mayoritas korbannya itu wanita kan. Nah, dari sini tuh wanita masih ke-trigger bang, masih trauma. Kayak nggak mau aku di belakang, nggak mau aku di depan, nanti aku kena gitu kan, kalau ada apa-apa. Alhasil semuanya tuh penuh di sini bang. Dalam satu momen ini tuh kosong bang, bangku-bangku mereka yang khusus mereka tuh kosong. Karena mereka ngerasa kayak nggak mau gitu kan, nanti aku kena. Ini BTW Pamerisnya juga ngeriset bang, alasan kenapa gerbong tengah lebih ramai. Dan ternyata hasil risetnya kayak gitu. Ada juga risetnya tuh bilang kalau gerbong tengah emang udah kepake dari lama, maksudnya kayak kebanyakan orang prefer di sana karena emang enak untuk move-nya bang. Entah itu ke tangga atau move ke peron selanjutnya kayak gitu. Total ada berapa Pameris kak? Total ada 24 Pameris. 24 Pameris. 24 Pameris, terus ada 154 karya bang. Itu persiapannya berapa lama? Kita dikasih waktu 3 bulan. 3 bulan buat mempersiapkan ini. Iya. Lumayan buru-buru juga. Iya betul. Iya. Lanjut. Nah ini masih di Manggarai bang. Jadi yang kayak kita tahu kan Manggarai kan bener-bener full terus ya bang, nggak pernah sepi. Apalagi ini juga jadi pusat transit orang-orang kan. Nah dengan adanya Pom KCI, dengan adanya petugas keamanan di sini, mungkin itu tuh bisa terminimalisir loh. Jadi kayak nggak ribet-ribet banget, nggak yang berantakan banget. Jadi teralur lah. Lebih ke membahas dari jasa-jasa mereka sih. Nah ini foto series nih bang. Dia satu-satunya foto series di antara pameran kita. Ini menggambarkan tentang kalau tiap warna itu punya maknanya masing-masing. Oh iya betul. Jadi kayak ngeceritain kalau stasiun itu bukan cuma tempat untuk datang sama pergi aja, melainkan kamu bisa bebas loh ngapain aja di sini. Ini ada contoh ini bang. Ini tuh tentang cinta, warna cinta. Oh iya. Nunggu pacarnya. Terus ini biru menandakan kesedihan. Kalau Ren Persija? Iya. Ada tuh bang. Ini lebih ke kesabaran mungkin ya kan, karena kan kalau di Inside Out kan kalau oranye itu kan amarah ya. apa, oranye itu anxiety. Iya. Kalau ungu Tuh kan kalau di Inside Out kan kayak malas gitu ya, bosan bisa dibilang gitu. Nah kalau kuning nih ceria bang gitu. Ini sedih nih. Juga nih mungkin bisa kalau kita baca buku mungkin bisa kita lihat kayak anak senja kali bang ya. Oh iya. Karena jingga gitu kan. Bisa dibilang kayak gitu. Jujur yang ini aku belum dapet sih apa, tapi aku menggambarkan seperti itu. Terus tahu gue ini iya nih stasiunnya. Iya, kenapa? Ini soalnya ada persaingan antara Bajaj sama Ojol. Tapi ini bisa terbilang ini persaingan yang sehat bang.
Iya. Karena ini bisa kita lihat nih, ini supir bajai sama driver ojol tuh lagi nge-break bareng kan di satu tempat. Terus juga tempat mangkal mereka tuh juga bareng-bareng gitu. Nah, ini tuh masuk ke pelestarian bajai juga. Ternyata di era modern kayak gini yang banyak orang masih butuh ojol, ternyata masih ada orang yang butuh bajai bang buat transportasi gitu. Jadi nggak yang pure punah banget kan. Nah, ini tuh Pak Meris itu ngebahas tentang Jaklingko. Awalnya dia ngerasa kayak kapan sih ini macet berhenti gitu kan. Dia tuh greget bang sama itu. Alhasil dia ngasih tahu dong kayak bisa loh kalian ngurangin macet dengan kalian tuh naik Transum. Contohnya tuh Jaklingko, yang dimana di dalam Jaklingko itu kamu bisa juga dapat interaksi sosialnya nih sama warga-warga setempat gitu. Mungkin kayak penumpang-penumpang lainnya. Contohnya kayak gini bang, ini relate banget sama orang-orang yang suka naik Jaklingko. Oper-operan kartu ke depan buat minta tolong ditapin. Next sini ada nyeritain tentang Kuli Panggul. Kuli Panggul di Kramat Jati. Mereka itu berupa komunitas nih bang, namanya Bapengkar. Dan mereka juga punya kartu tanda anggota. Jadi mereka secara sah dan secara legal mereka tuh Kuli Panggul di sini. Gitu. Ini salah satu contohnya dari Bapak Sudarto. Bapengkar. Ya Bapengkar. Badan Pengelola Bongkar Muat. Iya. Dia rumahnya di Bogor bang. Jadi dia jadi Bapengkar tuh mundar mandir dari Bogor ke Kramat Jati cuma buat kerja doang. Ini tuh tentang pelestarian delman bang. Ini pakai metode double exposure. Ini tentang pelestarian delman di Istana Bogor. Ini cewek-cewek Arab ya. Pakai kerudung. Padahal kuda. Padahal kuda. Ini di mana kak? Di Bogor bang. Oh di Bogor. Istana Bogor. Hampir naksir ya bang? Jangan. Nah ini potret dari si anaknya nih bang. Nah di kampungnya juga dia punya kuda. Oh Bogor bukan kampung ya? Delmannya juga bukan. Nah ini tuh sekolah SD di Muara Gembong. Yang kita tahu kan Bekasi paling kayak cuma Jati Bening segala macamnya gitu kan. Dan di sisinya. Muara Gembong. Ini tuh ada di Muara Gembong. Pelosok banget. Bener-bener masuk banget bang. Terus walaupun sekolah mereka terpencil, bisa terbilang sih kayak fasilitas mereka masih memadai bang. Oh iya. Masih memadai untuk mereka. Dan Tapi mereka sebelum ke sekolah harus naik perahu dulu. minimnya tuh di sini bang. Terus juga untuk jadwal perahunya ini nggak bisa bolak-balik. Jadi kayak jamnya berangkat, ya kalian harus standby untuk berangkat. Tapi kalau misal kalian nggak dapet perahunya ya udah mau nggak mau kalian nggak bisa. Dan mereka naik perahu itu bayar bang. Oh Jadi bayar. kalau misalkan solar, kan pakai solar ya? Ah. Misalkan solarnya lagi naik nih, solar naik itu naik apa? Harganya mahal. Mahal. Jadi naik. Nah, untuk dewasa katanya 5.000, tapi untuk anak-anak belum ditanya lagi. Jadi kalau pulang sekolah nggak bisa nongkrong dulu nih kalau kayak gini. Iya. Takut ketinggalan Ngejar perahu. Iya takut ketinggalan perahu. Sebenarnya akses daratnya bisa dipakai bang. Ah. Cuma emang jelek aja. BTW temen aku nih moto-moto mereka ke sekolah ini dia pakai akses darat. Jadi akses daratnya tuh bener-bener jelek dan ngeblok parah gitu. Ini dekat rumahnya dia apa gimana? Gak jauh. Jauh banget bang. Ini pelosok banget, rumah dia di Cakung. Oh. Bener-bener 2 jam sejam bisa. Ya, sama. Ini dapat infonya ada gini-ginian? Dan cari-cari research. Riset gitu. Karena kita kebanyakan riset bang. Terus ada juga disaranin, ada juga yang kasih tahu teman-teman. Oh ada loh ini di sini. Berarti sisanya jalan sendiri gitu. Ya. Wih, keren. Effort ya bang ini. Iya. Lumayan sih. Motornya sampai ngeblok bang dia. Motor apa? Motornya sampai ngeblok. Kayak literally kayak bener-bener full lumpur banget. Oh, Lumpur. Ya. Oh, Ngeblok namanya. belok kali. Ngeblok lah. Belok. Emang iya. Ya udah, sama aja nggak sih? Ya udah, itu lah namanya. Kotor, pokoknya. kotor. Ya, Iya, Pak. Jember. Nah, nggak tahu lagi. Nggak tahu Jember. Jember bang. Jember Jember jijik. kayak gitu. Enggak, Jember bukan jijik bang. Jijik. Jember, Jember lo gitu ya. Jember kotor kan? Hah? Jember kotor kan? Ah, Bukannya jijik. Jima, kamsupai. Beda. Oke, lanjut. Bahasan dia. Nah, Oh, ini nggak ada lampunya kan? karena pameran kita kan sebenarnya open dari jam 10 sampai jam 4 tadi bang, jam 5 tadi pas terang. Jadi kita mempergunakan cahaya matahari untuk nge-spotlight ini gitu. Ini mungkin kita bisa Guys, kalian yang di live TikTok kelihatan nggak guys? Kalau itu, Kappa pakai senter.
Pakai senter mau? Kelihatan nggak yang di live TikTok? Kelihatan nggak, Beb? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke. Oke. Nah, ini tuh kayak ngebahas tentang taman bermain yang udah terbengkalai, Bang. Iya. Itu kayak ngebahas tentang hak dari si anak-anak ini. Kenapa taman bermainnya nggak dilanjut aja kayak gitu? Ini tuh sebagai pertanyaan kayak gitu. Padahal anak-anak tuh masih deserve untuk dapetin hak-hak mereka untuk bermain di sini kayak gitu. Padahal ini bahaya. Jadi kalau misal mereka nekat untuk main di sini ya bahaya banget. Soalnya udah rapuh. Oh iya. Dan mereka ini Takut. anak-anak dari penjual yang di Monas, Penjualan di Monas. yang di pinggir-pinggir itu loh, yang di depan. Kan ada penjual-penjual jajanan tuh. Oh iya. Nah, itu mereka anak ini anak orangnya. Emang ininya di mana ini? Itu ke Monas. Ini di dekat Monas, Bang. Oh. Ini namanya nih, Busuk, Rapi, Kacong. di balik megahnya Monumen Nasional. Ajis. Ya, ada Ajis. Aldo, Kacong. Mana kacang? Aldo Kacong. Tebak, Bang, yang mana yang Kacong? Mana? Yang mana yang Kacong? Nah, ini nih Kacong. Nih kacang nih, soalnya nih kayak gini nih. Iya. Biasanya orang Madura nih. Nih si kacang nih. Ngawur banget. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Unik ya, Bang. Ini tuh foto single, Bang. Jadi ini ada denahnya. Oh iya. Masing-masing dari fotonya ada captionnya nih, Bang. Nih. Jadi ini yang pertama di sini, ini yang kedua di situ. Mungkin bisa disimpulin kalau misal mau dibikin story, ini tuh kayak isi dari si Sudirman ini, Bang. Nah, tadi yang aku bilang kan kayak di kota itu ternyata ada ini loh, kayak gitu. Nah, ini tuh kayak ngedeskripsiin tentang di dalam Sudirman tuh ternyata ada ini, ada penjual cangcimen ini, ada bus ini, dan ini fun fact-nya ini imigran dari Nigeria, Bang. Lagi stay di masjid. Dia tuh tinggal di Indonesia. Kayak di Ciputat guys. Banyak orang-orang kayak gini. Emang iya, Bang? Iya. Satu suku sama mereka juga kah? Iya. Sekarang udah pada bisa ngobrol itu kan dia pakai bahasa Indonesia. Oh, udah gaul berarti. Iya. Udah gaul. Ya. Boleh. Ini anak-anaknya, untuk orang tuanya nggak di spoil. Orang mah? Nigeria. Keren. Iya. Nah, next yang nih voting foto terfavorit. Foto terfavorit. Oke guys, cukup sekian kita main ke pameran PDH KMPF UNJ. Angkatan berapa? 45. Oke, semangat terus buat kalian dan teman-teman buat berproses. Oke, bye guys. Terima kasih ya. Oke.